Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ila sirril dini wa naquli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan qadarullah yang begitu sangat mudah ya. Buat informasi nih sama ibu-ibu, biasanya saya itu kalau diundang itu kan memang mau tidak mau harus bawa anak-anak ya. Jadi karena anak-anak sekolahnya sama saya, jadi di sela-sela saya berkeliling di kota-kota itu, maka anak-anak saya pindah sekolahnya ke kota tersebut. Jadi hari ini anak saya juga lagi sama ayahnya rencana mau ke Museum Al-Quran. Jadi makanya sebenarnya persiapannya itu biasanya agak lama gitu ya, karena memang effortnya cukup tidak mudah ya untuk memboyong 8 orang ya untuk pergi satu kota. Tapi ternyata sebenarnya ya dimudahkan untuk warga Palembang, begitu sangat sigap ini panitia 2 minggu mempersiapkan ini. Ya sebenarnya waktu itu yang inbox dan komen tuh banyak sekali sampai saya bingung kan. Aduh, ini yang mana yang mau saya terima. Terus masuk pesan dari Mbak Iva itu, ternyata ada conversation saya yang lama bahwa beliau tuh pengen tahu kalau ngundang Teh Kiki. Terus saya waktu itu kayaknya belum kepikiran ya akan ke Palembang karena saya bilang tur saya udah penuh. Kemudian saya udah mau hamil besar. Pernah lagi ada yang menghubungi mau ke Palembang, wah saya bilang saya ini belum tahu, sebenarnya saya mau nguduh mantu tapi jadwal lahiran saya itu berbarengan dengan pernikahan adik. Ternyata saya lahir lebih awal sehingga qadarullah saya mendadak juga memutuskan untuk kemudian ikut nguduh mantu. Mendadak tapi masya Allah ya bisa ketemu ya. Di sini kemarin saya satu seminar, hari ini satu seminar, besok insya Allah satu seminar lagi. Ya, semuanya dimudahkan sama Allah kalau Allah sudah berkehendak ya mempertemukan kita dengan mudah, insya Allah mudah. Anak saya juga sehat. Pertama kali juga saya bawa bayi di bawah 1 bulan naik pesawat. Biasanya paling cepat 3 bulan. Suruh bikin surat pernyataan. Jadi Bu Dokter sebenarnya nggak apa-apa ya kalau ya saya juga susuin terus. Alhamdulillah sehat dan bisa bertemu ya silaturahim sama ibu-ibu di sini. Ya hari ini saya ingin berbagi tentang materi sesuai permintaan panitia, menjadi ibu tangguh di akhir zaman. Suara saya cukup jelas atau enak mic-nya punya ibu moderator? Oke, saya ganti ya. Tes ya. Oh iya betul. Ya insya Allah kapan-kapan kalau saya sehat, anak-anak udah besar mau ke Palembang lagi boleh ya, saya mampir di sini ya. Kebetulan ipar saya tinggalnya di Poligon dekat masjid yang pertama kali berniat mau mengundang, jadi mungkin nanti bisa bergantian. Kalau perlu pakai ini bisa, sudah ada ininya. Oh iya ya. Oke. Ibu-ibu, materinya menjadi ibu tangguh di akhir zaman. Kenapa harus tangguh di akhir zaman? Mau dong relawan 1 atau 2 orang yang bisa bercerita tentang apa sih sebenarnya yang sekarang ibu khawatirkan, yang ibu merasa itu begitu tantangan yang besar sehingga kita harus melipat gandakan ilmu kita, melipat gandakan kekuatan kita dan usaha kita untuk mendidik anak-anak yang memang qadarullah kita berada di akhir zaman dan anak-anak kita adalah bocah-bocah akhir zaman dan kita adalah orang tua akhir zaman. Nanti ada door prize ya dari panitia ya. Oke, sok. 1 sama 2. Sebutin yang dirasain sekarang, kekhawatirannya atau tantangannya, atau boleh juga berbagi kasus yang diketemukan oleh ibu-ibu yang menurut ibu ini menjadi tantangan kita sebagai orang tua akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felianti, usia saya 36 tahun. Menurut saya seorang ibu yang tangguh yang pertama adalah mental spiritualnya harus baik, hubungan sama Allahnya bagus dan selalu bersolawat sama Rasul,
mengerjakan semua syariat dari Allah. Yang kedua, fisik yang harus kuat. Karena semakin hari seorang wanita itu dimakan usia, dimakan polusi, dimakan segala hal oksidan yang ada di muka bumi. Jadi harus menjaga betul kesehatan lahir batin. Karena amanahnya sangat banyak sekali, mulai dari sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak, kemudian memanajemen waktu bagi diri sendiri, bekerja sebagai anak, sebagai wanita sosial yang harus tahu dengan masyarakat, bla 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 bla. Yang ketiga, dia harus menuntut ilmu. Jadi mindsetnya harus selalu diisi dengan ilmu, baik itu ilmu yang pasti agama, kemudian ilmu semuanya. Epolexosbud, ekonomi, politik, sosial, budaya. Kemudian ya mungkin 3 itu dulu ini Teteh. Mungkin umat yang lain bisa menambahkan. Ya, jazakallah khair. Ini ada voucher dari Tiara Gria Ayu Muslimah Spa dan Wedding Organizer. Ini ada door prize voucher untuk Rimbat ya di Tiara Salon dan Spa. Apa? Oh, ya. Tunggu. Siapa lagi? Satu lagi ya Teh ya? Iya, satu dulu. Teteh yang mau milih? Boleh silahkan. Teteh yang milih? Iya boleh deh yang sebelah sini ya. Aku kata dia, sabar ya yang lain ada waktunya insya Allah. Pertanyaannya diulang, saya pengen ibu-ibu bercerita tentang tantangan yang ibu temui yang membuat ibu khawatir dan perlu mempertangguh diri sehingga ibu mau datang ke sini dan mendengar materi ini. Ketemu bunyi nggak? Kalau nggak nih pakai yang saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Armelia Rizky. Tolong ulangi lagi Teh pertanyaannya. Semangat dulu ya. Jadi ibu merasa punya tantangan apa di akhir zaman ini sebagai seorang ibu yang membuat ibu khawatir, yang membuat ibu merasa perlu mempertangguh diri sehingga datang. Sebelumnya saya sebenarnya dari Bengkulu, jauh-jauh udah ke sini. Sebenarnya jatah pulangnya bulan depan, tapi karena suami minta izin ke suami buat pulang, ada Teh Kiki Barkia gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa pulang gitu. Jadi walaupun saya orang Palembang sebenarnya, tapi stay-nya di Bengkulu. Jadi saya sangat tertarik sama judul ini karena saya pernah sharing juga sama Bu moderator tentang kecemasan saya Teh mendekati akhir zaman gitu. Kalau mikir udah bilang akhir zaman tuh udah merinding, udah takut, udah pengen nangis. Lihat anak-anak, aduh udah kecil terus aja deh, takut gitu mau dikeluarin rumah gitu kan. Kecil terus, repot terus. Iya, rasanya kan gitu. Tapi ya Allah nggak. Sekarang ini gimana rasanya memperkuat diri kan? Butuh ilmu yang banyak gitu Teh. Ya. Tahu-tahu nanti anak gede aja tanpa ilmu gitu. Mendekati akhir zaman yang jadi saya jujur saja saya tidak pernah membaca gimana tanda-tandanya karena udah takutan sendiri gitu. Udah takut sendiri, udah nggak siap ngadepinnya gitu. Jadi apa-apa jadi cemas, stres, depresi, sempat depresi gara-gara ya karena lihat judul. Iya, Pak, karena Teh Kiki Barkia pernah bikin share loh masalah di Facebook apa? Duh, kita udah akhir zaman gini ah. Semenjak Teh Kiki share itu aku udah stres, udah ketakut sendiri. Tulisannya jadi malah bikin stres. Iya, tapi kan dari situ emang Teh Kiki bilang harus siap-siap gitu kan supaya kita bukan hanya jadi orang tua yang biasa gitu kan, harusnya gitu. Udah menjawab belum pertanyaan Teteh? Boleh. Udah menjawab ya Teh. Nanti takutnya aku nggak nyambung dengan jawaban Teteh. Banyak jadi boleh lah boleh. Sama ya dari Tiara Gria Ayu Muslimah. Kasih. Ya. Ya jadi kan datangnya udah tahu tema Bu, soalnya banyak juga yang nggak tahu temanya apa, kadang karena pengen ketemu silaturahim aja ya datang. Jadi paling nggak kita meluruskan niat apa yang kira-kira bisa kita harapkan dari pertemuan silaturahim kita ya, sehingga bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Oke ibu-ibu,
Jadi saya mau sedikit berbagi dulu. Kenapa sih kita teh perlu mempertangguh diri, perlu menyiapkan diri, atau jangan-jangan mungkin kita juga belum banyak membaca kalau sekarang sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat dekat ya. Karena pernah juga saya memposting, iya juga, iya gitu, ini tuh sudah akhir zaman. Nah kalau kajian tentang akhir zaman mungkin yang lebih spesialis banyaknya itu Ustadz Zulkifli ya. Silakan dilihat betapa banyak tanda-tanda akhir zaman yang sudah begitu nyata. Tetapi hari ini yang akan saya bagi adalah kabar yang Rasulullah sampaikan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Sehingga tadi yang ibu baju pink, siapa saya lupa namanya, bahwa beliau mengatakan kita membutuhkan mindset ya, pola pikir, sehingga kita tahu apa yang perlu kita persiapkan. Jadi hari ini saya hanya ingin berbagi mindset sebenarnya, karena mindset itulah yang kemudian menjadi ruh di dalam proses homeschooling saya di dalam rumah bersama anak-anak, termasuk keputusan besar untuk akhirnya dengan segala kondisi baik itu eksternal maupun internal keluarga saya, akhirnya saya dan suami memutuskan berada di rumah dua-duanya untuk kemudian bisa berkolaborasi, bekerja sama mendidik bocah akhir zaman ya. Sebentar saya sedikit berbagi dengan video, tapi ini ada soundnya enggak ya, bisa kalau enggak pakai mic aja ya. Sebentar. Kalau Ibu Nur Yani tadi pakai sound gimana caranya? Mic-nya cuma digituin ya. Coba saya perbesar. Oke, Bu. Ibu-ibu mungkin nanti akan ngelihat ya pemandangan sehari-hari, melihat model anak-anak muda yang hari ini kurang lebih seperti itu.
Ya, video ini cuma yang paling ringan ya Bu. Yang paling ringan yang terlihat di sekitar kita akhir-akhir ini. Betapa banyak anak-anak yang sebenarnya kurang produktif ya. Jadi hal-hal yang sangat sederhana saja. Kepada siapa kita akan kemudian menitipkan problematika bangsa ini? Kalau yang hari ini menjadi pemimpin saja itu kurang lebih masa kecilnya, saya minta tolong pegangin mic lo. Kurang lebih masa kecilnya lebih produktif daripada orang-orang yang saya ceritakan dalam video tadi. Sebentar ya, ini jam menyusui adik soalnya. Sabar ya ibu-ibu. Boleh pegang pundak lagi? Ya, Teh Kikinya lagi nyusuin. Nah. Oke. Jadi yang tadi itu ceritanya cuma yang paling 2 jam kayak gitu. Enggak apa-apa, demi. Oke. Jadi yang video tadi itu udah yang paling ringan ya. Karena yang pada belajar Islam, yang pada sekolah, yang pada ngaji, yang pada sekolah-sekolah di sekolah Islam, itu semua pada terjebak dengan kondisi tantangan di era digital. Kemarin saya melihat salah satu pemaparan, namanya Simon siapa gitu ya, di Amerika, dia seorang HRD di salah satu perusahaan. Dia bercerita tentang fenomena generasi milenial. Jadi anak-anak yang lahir di atas tahun 1994 itu mereka masuk ke generasi milenial, dan ternyata sekarang mereka yang lahir di 94 tuh baru pada fresh graduate masuk ke dalam ranah pekerjaan, dan ternyata terlihat berbeda sekali. Jadi bayang gak sih kita jadi senior di satu perusahaan ya dengan generasi yang berbeda sama anak-anak muda, kemudian kita merekrut orang-orang baru yang secara umum mirip sama tapi kemudian berbeda dengan anak-anak angkatan zaman kita. Jadi mereka bercerita bagaimana mereka, si anak-anak generasi milenial ini attitude di dalam pekerjaannya begitu sangat etos kerjanya rendah, kemudian juga mereka adversity questionnya juga sangat rendah, mereka terbiasa tidak mendapatkan kesulitan, kemudian dirinci gitu ya beberapa faktor penyebabnya, salah satunya parenting dan kemudahan teknologi. Contoh yang sangat sederhana saja, kalau dulu kita membangun pertemanan itu kan tidak semudah hari ini kita membangun pertemanan ya. Kita perlu merasakan kecocokan sama seseorang, jadi membangun secara sosial pun juga berbeda dengan sekarang yang orang tuh mau ngomong apa aja, ituin pemikirannya terserah gitu kan. Pertemanannya jadi lebih, ya udah lu mau atau enggak tinggal subscribe, kalau enggak tinggal follow ya, kalau enggak suka tinggal unfriend. Jadi ternyata hal-hal yang sederhana itu berpengaruh ya pada interaksi sosial mereka di dunia kerja, di dunia nyata setelah mereka keluar dari sekolah. Belum lagi persoalan hal-hal yang lebih sederhana lagi, bagaimana kecanduan kita hari ini terhadap ini ya, dunia digital, salah satunya handphone kita, sedikit banyak mempengaruhi etos kerja di dalam kantor ya, karena anak-anak tersebut ya cenderung sulit untuk melepaskan dengan gadget mereka. Itu yang paling ringan. Padahal dari yang keringanan yang tadi kita lihat, ini kalau kita kolerasikan dengan peradaban manusia, ini sebenarnya jadi masalah besar. Kenapa? Karena bagaimana kita berharap anak-anak itu akan punya giroh terhadap agama mereka, terhadap permasalahan bangsa, sebagaimana adanya masih kurang nyaman, sebagaimana misalnya giroh para santri waktu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia misalnya, dan para pahlawan yang lain. Kemudian bagaimana kita berharap terlahir ya orang-orang yang mungkin seperti generasi Muhammad Al-Fatih, jauh lah ya. Kemudian sederhana lagi aja,
sekarang dengan fenomena yang tadi kita lihat, banyak anak-anak yang sudah nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan kompleknya, dengan lingkungan masyarakatnya, dengan kotanya, atau bahkan untuk keperluan diri sendiri mereka di dalam rumah. Jadi ya, sebentar. Kemarin soalnya dia jam 10 sampai itu tidur, ini pas jam dia pengen nyusu. Gak apa-apa ya ibu-ibu. Gak apa-apa ya Bu ya. Ya, oke. Nah, terus kemudian yang selanjutnya kita mendengar satu kabar dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Islam datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi ini keadaan yang digambarkan sama Rasulullah. Karena ternyata keadaan yang paling ringan umumnya sekarang tadi, generasi-generasi yang non produktif, yang banyak menghabiskan waktu pada hal-hal yang sia-sia dan dekat dengan kemaksiatan. Ya, yang paling ringan tidak bermanfaat. Karena ini juga banyak dirasakan oleh para ummahat-ummahat yang anak-anaknya cenderung mengikuti tren masa kini untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Waktu saya di Makassar misalnya, saya dicurhati seorang ibu yang bercadar, kemudian beliau juga ya mentarbiahlah anak-anaknya dengan Islami, tetapi misalnya dia punya masalah, anaknya menghabiskan waktu selama 2 jam untuk game saja. Teh gimana ya teh? Saya punya masalah, anak saya itu kecanduan games bisa sampai 2 jam sehari. Waduh, saya bilang ibu, saya bilang 2 jam sehari itu kalau dipakai menghafal Al-Quran sudah berapa ayat. Meskipun misalnya yang dilakukan itu tidak bermaksiat, tetapi begitu banyak waktu yang kemudian terbuang sia-sia. Kalau kita para aktivis dakwah saja anak-anaknya terlena menghabiskan 2 jam waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, bagaimana kondisi masyarakat pada umumnya yang tidak punya visi Islam di dalam keluarga. Jadi memang yang umum hari ini seperti itu yang paling ringan, ya. Maka kalau kita mau menjadi seseorang atau menjadi satu keluarga yang selamat, kita harus memposisikan diri sebagai orang asing hari ini. Sebagai contoh, mungkin hal yang lumrah ya dalam pesta walimah kita mendengar musik-musik ya pada umumnya. Kemarin anak saya ya walaupun ya, saya dan keluarga ya kebetulan ibu saya punya banyak anak ya, beda-beda fikrohnya nih ceritanya. Ada yang sudah tersibgoh, ada yang masih pada umumnya. Yang tersibgoh juga macam-macam nih tempat ngajinya. Ya pokoknya kita saling mencintai gitu ya dalam keberagaman. Tetapi memang saya akui bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita dengan visi Islam, friksi-friksi itu akan kemudian muncul ya. Contoh yang sangat sederhana, saya itu kan tidak pernah memberikan anak-anak musik di dalam rumah, meskipun saya sebenarnya seorang komposer lagu. Jadi saya pernah, dulu saya tuh seorang penyanyi, alah kemana tuh. Saya terus kemudian hijrah ya, tidak lagi menyanyi. Kemarin anak-anak saya, Umi kok Umi emang gak nyanyi gitu ya. Karena keluarga saya sebenarnya suaranya bagus-bagus gitu kan. Tapi saya tuh gak pernah memberikan anak-anak, mau membiasakan anak-anak musik. Sampai saya ingat, oh iya ya, pas ada keponakan disuruh, ayo nyanyi balonku ada 5. Saya langsung, wih anak saya tuh gak tahu balonku ada 5 tuh lagunya kayak apa. Karena mereka gak pernah sekolah di Indonesia TK-nya. Saya juga gak kasih gitu kan. Jadi anak saya ternyata marah-marah waktu ya kita namanya acara keluarga ya harus duduk kan, kemudian mengikuti lah sampai selesai. Jadi Umi cuma nyuruh kita, dia pakai bahasa Inggris kan ya,
Jadi Umi cuma nyuruh kita duduk di sini dan mendengarkan musik. Saya juga bingung kan ya. Terus anak saya yang pertama karena beliau sudah ziyadah 30 juz kan, selesai. Umi, hafalanku bisa hilang kalau aku berlama-lama di acara seperti ini gitu kan. Terus kenapa cuma bernyanyi dan bernyanyi? Terus saya cerita, ya nanti kalau kalian nikah gak usah ada nyanyi-nyanyi, saya bilang. Nanti ke depan aja satu-satu anak-anak murajaah Quran, saya bilang. Wah, anak saya bilang cerita, Umi yang pertama dia bilang cerita. Jadi hampir semua orang hari ini melakukan yang seperti ini. Iya. Maka ya yuk kita bikin yang berbeda. Ya sebagaimana saya juga kemudian meminta keluarga besar menyesuaikan pada saat pernikahan saya dihijab, dipisahkan ikhwan akhwat gitu ya. Ya maka wajar kita juga kemudian berusaha menyesuaikan ketika misalnya ada keberagaman fikrah. Tapi memang terasa sekali bahwa anak-anak saya yang memang kita siapkan untuk menjadi generasi pengislah di akhir zaman itu kemudian menemui benturan-benturan di dalam masyarakat yang emang terasa berbeda. Tetapi kita yang kemudian begitu sangat optimis gitu ya untuk kemudian insya Allah kita tetap bisa berada di tengah masyarakat yang seperti ini karena masih ada satu peluang yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kemudian menyampaikan dalam satu hadis, beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, jadi tadi kan udah dikasih tahu ya. Jadi Islam datang dalam keadaan asing, pulang dalam keadaan asing, dan kembali akan dalam keadaan asing. Kemudian beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu siapa orang-orang yang terasing itu wahai Rasulullah? Orang-orang yang sholih, yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Lalu kemudian orang yang mendurhakainya itu lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Jadi masih ada peluang ya, meskipun kita nanti akan jadi didurhakai lebih banyak sama orang-orang pada umumnya, yang mentaati itu lebih sedikit. Tapi masih ada peluang bahwa orang-orang saleh itu bisa tetap berada di tengah orang-orang yang jelek kalau di dalam hadis ini ya. Jadi memang untuk kemudian berusaha tetap menegakkan syariah, ternyata di hari ini kita perlu menjadi orang yang berbeda, ya. Gak usah malu kata Bu Dokter, ya. Kayak misalnya, kamu kok dulu ya saya, anak-anakmu kok nggak dikasih TV, nanti dia kuper, nggak tahu apa gitu ya. Itu pilihan. Oke. Jadi mendidik anak di penghujung zaman hari ini dengan gambaran tadi berarti kita meyakinkan diri ya. Percaya diri untuk memilih ya hidup sebagai orang asing. Nah, kenapa kita harus lebih percaya diri untuk jadi orang asing hari ini? Sekarang kita kasih fakta yang lebih dahsyat daripada cuma sekedar gambaran umum di video yang tadi, ya. Ibu, hari ini kita sering ya dengar kasus-kasus tentang misalnya pelecehan seksual. Ya, kalau dulu zaman saya SMA yang hamil di luar nikah itu ada, tapi paling mungkin 1, 2 udah gitu keluar sekolah malu nggak kelihatan ya. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa hari ini anak-anak yang hamil di luar nikah itu usianya SD, dan kasus itu sudah banyak sekali. Ini dari data yang saya dapatkan dari Yayasan Kita dan Buah Hati, 2014 saja usia hamil di luar nikah itu yang usianya 10 sampai 11 tahun itu sudah ratusan ribu kasusnya di Indonesia. Jadi jangan, ya udah dapat dipastikan usia SMP, SMA itu sudah lebih banyak lagi. Saya pernah ke Jepara saja ya, itu kota kecil. Sekecil itu pun kasus hamil di luar nikah usia SD itu sudah banyak. Ada lah paling nggak ya. Kalau zaman saya rasa-rasanya dulu kita bertanya jadian itu apa sih? Itu masih SD. Kita sejaman ya Teh? Sejaman ya kita ya. Walaupun kita udah zaman-zaman banyak nakal juga sebenarnya ya kita ya. Kalau dibandingin sama ibu-ibu kita ya. Jadi
Kalau hamil di luar nikah usia SD saja sudah ada dan sudah banyak, udah pasti pacaran di zaman usia SD udah semakin banyak. Zaman kita juga ada ya yang pacaran di usia SD, tapi nggak sedahsyat dengan cara berpacaran hari ini anak-anak. Kalau ibu lihat di sosial media yang anak-anak SD sudah mulai sangat tidak malu untuk kemudian mengekspresikan aktivitas pacaran mereka, itu usia SD. Yang SMP sudah tambah-tambah lagi, yang SMA apalagi ya. Bahkan yang mengkonsumsi layanan seperti itu pun juga yang fenomena cabai-cabean dan segala macam sudah usia kecil. Kalau sudah seperti itu udah otomatis ya HIV pun kemudian misalnya meningkat ya. Narkoba juga semakin tahun ya, setiap tahun terus presentasinya semakin bertambah. Belum lagi kemarin kasus yang pancang-pancang besi kemudian diisi dari Cina itu ya, banyak narkoba. Jadi sekarang sudah tambah besar sekali peluangnya untuk kemudian masuk ke negara kita. Kalau dari cerita yang kemarin dihukum itu mati itu kan dia cerita bahwa mudah saja dia untuk memainkan harga dan kemudian melawan hukum-hukum karena biaya beli dari Cina misalnya 5.000 per pil itu bisa sampai 200.000 dijual. Jadi untuk dibagi-bagi aja spare-nya itu begitu luar biasa ya. Sekarang saya mau kasih sedikit video ini dari Yayasan Kita dan Buah Hati dari Gerakan Semai Selamatkan Generasi Emas 2045. Terbayangkan di masa depan nanti, anak-anak ini akan mengisi semua posisi penting di negeri ini. Ada yang menjadi guru, petani, pegawai negeri, pengusaha, dokter, seniman, tentara, peneliti, sampai presiden. Di Indonesia saat ini, ada 90 juta lebih anak dan remaja berusia 0 sampai 19 tahun. Mereka adalah digital native atau penduduk dunia digital, yaitu generasi yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kecanggihan teknologi digital. Namun, kondisi umum anak dan remaja tersebut saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Mereka blas, hidup mereka membosankan, mereka kesepian, mereka memendam amarah dan rasa takut, mereka tertekan dan lelah dengan keadaannya. Mengapa? Karena mereka dipaksa mampu baca tulis hitung sejak usia sangat kecil. Perhatian orang tua hanya pada pelajaran semata. Beban pelajaran sangat berat, belum lagi jika mengalami kekerasan di sekolah. Ia kesepian, tidak tahu harus curhat pada siapa. Wajar bila anak merasa stres. Akhirnya, ia mencari kegiatan yang membuatnya senang. Dan kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan handphonenya. Handphone telah menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Rata-rata mereka memakai handphone 9 jam per hari. Melihat isi dunia internet yang baik maupun yang buruk dan tidak terbatas jumlahnya. Di antaranya juga ada gambar, tulisan atau video yang sengaja disebarkan oleh pebisnis pornografi. Menurut ahli terapi kecanduan pornografi, Mark B. Kestelman, pebisnis pornografi mengincar anak-anak blessed sebagai target utama bisnis mereka. Saat belum ada internet, pornografi ibarat makanan beracun. Kita hanya akan keracunan jika memakannya. Tapi kini, internet menjadikan pornografi seperti virus yang dapat bergerak dan memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga dapat menyerang dari segala arah. Mark benar, terbukti dari penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati, pada tahun 2014, 92 dari 100 anak kelas 4, 5, dan 6 SD telah melihat pornografi. Kita mengira anak akan cepat lupa apa yang dilihatnya, padahal otak mereka seperti spons. Mereka mampu mengingat apa yang mereka lihat walaupun hanya sekilas. Sayangnya, bagian otak anak yang mampu membedakan baik dan buruk belum berkembang sempurna. Akibatnya, anak menganggap apa yang dilihatnya sebagai suatu hal yang wajar, tidak tahu mana yang pantas ditiru dan mana yang diabaikan. Maka, ketika melihat pornografi, anak juga akan cenderung meniru. Fungsi pertimbangan yang belum sempurna membuat anak melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan belaka. Inilah sebabnya pornografi internet menjadi jauh lebih bahaya. Sadarkah bahwa anak kita adalah target pebisnis pornografi? Apa kita tahu apa saja yang terjadi dalam hidup anak kita? Keringnya hubungan orang tua dan anak,
banyak orang tua kurang sensitif terhadap pornografi dan kebiasaan orang dewasa yang menganggap pornografi sebagai humor adalah situasi yang sebenarnya sangat membahayakan bagi anak. Bencana yang paling besar adalah ketika para orang tua tidak sadar ada bencana. Lindungi anak kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Mari dimulai dengan mengasuh anak kita sendiri secara benar dan baik. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan kemanusiaan. Jadi Bu, gimana kita nggak harus mempertanggung diri dan optimis, percaya diri, memilih menjadi orang yang asing, karena ternyata kondisi umumnya hari ini sudah makin macam-macam dibanding bagaimana kita dulu tumbuh. Saya dulu kecil masih ada lah lahan-lahan buat sawah-sawah ya, suami saya itu masih ada lah sawah-sawah. Sekarang kan udah mulai semakin sedikit untuk kemudian bermain di luar. Dulu kita keluar itu masih suka dengan permainan rakyat ya. Tapi hari-hari ini entah kenapa anak-anak tuh lebih identik begitu main itu pasti ada benda-benda yang gak jauh-jauh dari era digital ini ya, dari gadget. Sehingga kemudian dari situlah muncul banyaknya tantangan di mana anak-anak semakin mudah untuk mendapatkan fikroh lain selain fikroh Islam ya. Semakin mudah untuk melihat keburukan yang terjadi di tempat lain untuk kemudian misalnya mereka adopsi ya, macam-macam lah sekarang kayak rokok dan segala macam pun ya ke anak SD. Dulu kita kayaknya anak SMP ngerokok itu udah yang gitu ya, SMA agak lumayan lah, tapi sekarang anak-anak SD bahkan anak-anak SD juga katanya sudah lebih mudah untuk menggunakan rokok elektrik karena disewa-sewakan, belum lagi warnet dan segala macamnya ya. Begitu sangat rentan dekat dengan kemaksiatan. Jadi bahkan anak-anak yang kecanduan pornografi itu kalau yang saya pernah lihat dari wawancaranya, mereka itu bisa sampai punya kebutuhan menyalurkan beberapa kali dalam satu hari sehingga akhirnya larinya bisa ke hewan. Dan ternyata itu saling mengajarkan ya, seperti itu. Jadi itulah kondisinya yang pada umumnya hari ini yang paling ringan. Mereka menjadi generasi non produktif. Banyak ya, cobalah ibu lihatlah kalau anak SD SMP pada pakai sosial media, jarang yang pakai buat sharing-sharing artikel pengetahuan ya. Mereka paling kalau saya lihat status musik ya, foto-foto selfie. Ini menyedihkan sebenarnya dan kita sendiri juga begitu dekat dengan tantangan itu karena anak-anak tuh hampir dapat dipastikan tidak ada yang lepas ya dari gadget, termasuk kita-kita sendiri yang ibu-ibu notabene rajin pergi ke pengajian, padahal membiarkan, Allahu Akbar, tolong dibantu ya sebelum mati, padahal membiarkan anak menjelajah internet tanpa kita saja ini sudah begitu sangat mengerikan. Hari ini saya pernah share ya waktu itu bagaimana kita memanajemen digital di dalam rumah keluarga saya, termasuk di dalamnya menggunakan parental control supaya anak-anak ketika masuk pada situs-situs yang kemudian mengandung konten dewasa itu secara otomatis dia akan terblok. Jadi dulu kita masih bisa seperti itu, tapi hari ini kalau ibu tahu sosial media kemarin kita digemparkan dengan konten-konten pornografi itu masuk melalui keyword-keyword yang biasa disebut oleh anak-anak ya. Jadi kayak misalnya ada orang anak-anak yang biasa nonton Frozen atau nonton Spider-Man, mungkin itu nggak lolos parental control karena itu akan masuk ke kids, tapi ternyata si tokoh-tokoh itu dibuat ulang oleh salah satu oknum yang memang dengan sengaja ingin merusak generasi. Mereka memasukkan konten itu sehingga ajaran-ajaran untuk kemudian mengkotori pikiran anak-anak itu masuk melalui tokoh-tokoh yang
disukai anak-anak yang mungkin orang tua pun nggak sadar bahwa anak-anak akan terkolerasi pada situs-situs yang seperti itu. Jadi sejak kejadian itu saya juga yang biasanya terus melihat, tapi mereka masih boleh memilih di antara yang tersubscribe atau yang terrecommended. Sekarang benar-benar mereka harus minta izin setiap kali film selanjutnya akan kita coba putar, karena kemungkinan akan terkonek dengan yang lain. Kebetulan memang kami nggak pernah nonton Frozen dan Spider-Man, jadi nggak tahu sampai kemudian saudara saya sempat cerita kecolongan. Jadi anaknya itu sedang melihat yang konten seperti itu dengan tokoh-tokoh seperti itu. Jadi luar biasa, yang ingin memusuhi kita itu sekarang mereka tahu percis bahwa paling mudah untuk kemudian menguasai kita itu dengan cara merusak otak anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah. Ibu-ibu sebentar ya, saya nyalain dulu komputer saya. Jadi ada hadis yang digambarkan sama Rasulullah di akhir zaman, umat Islam tuh nanti seperti hidangan, ya, yang dicaplok sama banyak kaum. Saking luar biasanya diperebutkan. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit? Tidak, pada saat itu kalian bahkan banyak, tapi seperti buih di lautan, ya. Karena penyakit al-wahan itu, cinta dunia dan takut mati. Jadi ibu bayangkan negeri kita ini yang begitu kaya, yang nanti kalau krisis energi dan krisis pangan itu, mungkin daerah Katulistiwa itu masih punya cadangan yang lebih banyak dari daerah lain. Maka paling mudah untuk kemudian dicaplok dengan sangat enak, ya, dijadikan santapan dan hidangan itu adalah membuat bagaimana anak-anak kita semakin menjadi buih itu. Kalau otaknya sudah dirusak, idealismenya sudah tidak ada, dadanya sudah dijauhkan dari Al-Quran, girohnya sudah mati, otaknya sudah dirusak dengan pornografi yang lebih dahsyat efeknya daripada narkoba, sudah bikin malas belajar, karena kalau sudah kena bagian direktor otak itu sudah susah untuk kemudian mencerna nilai, mencerna norma, malas belajar dan segala macam. Itu enak banget nanti nyaploknya, ya. Jadi dulu saya pada saat membahas belajar tentang kajian-kajian fenomena pornografi di Indonesia, mereka menyatakan bahwa yang melakukan adalah pembisnis pornografi yang menginginkan anak-anak kita menjadi kecanduan seumur hidup. Sebenarnya pada saat itu saya agak aneh, memang kalau kecanduan seumur hidup seberapa besar efek secara ekonomi, karena untuk mengakses video-video itu bisa sangat murah, cukup dengan internet pun kan gratisnya, mereka tak perlu berbayar hari ini, nggak perlu membeli video. Kalau di zaman saya SMP SMA, orang untuk mendapatkan itu kan memang harus beli kepingan, ya. Tapi ternyata kemudian setelah saya melihat, ya, dari mulai aksi 212 segala macam, saya menyimpulkan sebenarnya yang paling besar keuntungannya adalah ketika generasi kita rusak, ya, otak anak-anak dirusak, sudah dibikin perpustakaan porno di dalam otaknya kalau kata Bu Eli Risman, itu keuntungan ekonomi yang lebih besar bukan dari pembisnis pornografinya itu sebenarnya, tetapi ketika satu bangsa sudah tidak punya idealisme, sudah tidak punya giroh, sudah tidak punya visi misi besar terhadap umatnya, gampang itu, ya, karena mereka dibuat hanya berpikir untuk ngurusin diri sendiri. Sebagaimana ketika saya kuliah, itu beda zamannya dengan suami saya. Suami saya angkatan 96, dia masih zamannya kita nurunin Soeharto. Di kampus tuh masih, ya, ada idealisme sosial politik. Di zaman saya angkatan 2003 kuliahnya, itu bagaimana SKS dibuat sangat padat, tugas-tugas dibuat sangat padat, kemudian mulai diberlakukan DO, waktu itu di ITB mulai diberlakukan di zaman saya itu DO 7 tahun, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu terkondisikan dengan tidak sadar untuk kemudian tidak melakukan hal lain kecuali kuliah.
kecuali hanya beberapa orang saja yang masih mau melipat gandakan kekuatannya di tengah kesibukan tugas kuliah, tugas praktikum untuk kemudian mereka beraktivitas organisasi. Jadi ruh organisasi waktu di zaman saya itu sudah mulai berkurang ya, apalagi ruh menjadi seorang aktivis dakwah. Kalau dari sisi jumlah memang berkurang, tetapi dari sisi semangat itu tidak setangguh orang-orang asabiqunal awalun dakwah ini ya. Sebentar. Oke, jadi secara giroh dan kepekaan sosial anak-anak sekarang sudah semakin menurun. Maka kalau hari ini kita saja masih lengeh-lengeh ya, nggak terlalu punya idealisme besar terhadap umat masyarakat, ya kita khawatir dengan tadi video anak-anak yang kerjaannya narsis, selfie, ini jadi masalah besar ya. Sementara kaum Yahudi mereka mengkader ya generasi mereka, sementara mereka menyiapkan sekian banyak stasiun TV, film-film untuk kemudian melenakan umat kita. Oke, jadi saya ingin hari ini menularkan satu mainstream satu fikroh mindset kepada ibu-ibu semua, bahwa ternyata kalau kita hari ini mau selamat di akhir zaman, kita harus memilih untuk menjadi orang asing. Nah, bagaimana orang asing? Sekarang saya akan ajak ibu-ibu untuk melihat kondisi umum yang sudah digambarkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah pertama dalam satu hadis Rasulullah bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikit jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari musuh-musuh kalian terhadap kalian ya. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Dan seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahn itu? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Kondisi ketakutan musuh kita saja sudah berkurang dari zaman yang paling dekat sama kita, zaman kemerdekaan ya. Dulu Soekarno itu namanya cukup diketahui ya sama negara-negara yang lain. Jadi dulu giroh-giroh para pejuang kemerdekaan itu begitu terhitung ya. Indonesia tuh begitu terhitung. Kalau sekarang terhitung sebagai objek yang mungkin enak sekali ya untuk dimangsa, karena memang Allah mencabut rasa gentar dari hati musuh-musuh kita terhadap kualitas kita yang sekarang seperti ini. Jadi dari hadis yang tadi, nanti kalau untuk pengen syarah hadisnya lebih jelas, silakan ke kajian akhir zaman ya di ustadz yang lain. Tapi saya mengambil dari sisi parenting. Jadi dari hadis ini yang umum adalah banyak tapi nggak berkualitas. Kemudian mereka adalah orang-orang yang cinta dunia dan takut akan kematian. Dan dia jadi orang-orang yang menjadi bulan-bulanan kaum yang lain, karena kualitasnya kaum muslimin itu tidak ditakuti musuh. Maka kita tinjau dari sisi parenting. Kalau kita mau jadi orang asing, dari gambaran Rasulullah tadi, bagaimana kita berazam di dalam rumah kita dengan supporting sistem pendidikan yang kita ikuti untuk anak-anak kita. Kita punya misi, kita punya visi. Bukan hanya anak-anak punya rapot 9-10 di rapotnya, bukan cuma masuk sekolah favorit, SMP favorit, SMA favorit. Seperti itu yang mungkin saya rasakan ketika dulu saya belajar. Yang dituntut sama orang tua itu, mana rapotmu, ujianmu bagus, besok kamu masuk SMP 5, SMA 3, masuk ITB. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak juga kurang lebih seperti itu. Tetapi kita harus punya semangat hari ini, kita harus menjadikan mereka orang asing yang sebaliknya dari orang yang umum, yaitu menjadi generasi yang berkualitas, kemudian menjadi generasi manusia yang lebih cinta terhadap akhirat daripada dunia ya. Karena kebayang gak sih kalau ibu ngasih visi misinya, nanti kamu bisa kerja bagus, kalau kamu sudah masuk kampus anu kamu nanti bisa kerja dapat gaji bagus. Itu kan visi yang ditanamkan dunia. Tapi sekarang yang kita balik, berarti kita harus lebih fokus bagaimana mereka mencintai akhirat lebih dari mencintai dunia. Dan karena kualitasnya, insya Allah mereka nanti ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Nanti teknisnya seperti apa kita di belakang.
Sekarang gambaran kedua. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya di depan hari kiamat ada hari-hari kejahilan diturunkan di dalamnya, ilmu diangkat. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan di hadis yang lain, diangkatnya ilmu dan dikokohkannya kejahilan. Jadi kalau lihat fenomena sekarang, orang yang BODOH itu makin banyak. Ya, jahil. Maju secara pemikiran, secara peradaban, tetapi mereka jahil. Sebagaimana kaum Quraisy dulu itu begitu sangat berkualitas sebenarnya. Mereka pedagang yang begitu ulung. Di zaman itu mereka sudah bisa membuat sistem, membuat perjanjian-perjanjian, tetapi dalam hal yang lain mereka sangat bodoh, mereka sangat jahil, terutama dalam konsep penghambaan diri terhadap ya Allah Subhanahu wa taala, ya penghambaan terhadap apa yang mereka jadikan ilah. Ya, ini satu kebodohan yang beriringan dengan kemajuan mereka. Kalau kita balik lagi turut ke belakang, kaum Samud pun juga mendirikan bangunan-bangunan megah. Kaum Ad juga seperti itu. Mereka maju secara peradaban dibanding dunia apa yang lain, tapi kemudian mereka sangat bodoh, jahil ya. Jadi kondisi yang kedua dari hadis yang tadi, orang-orang akhir zaman itu tidak banyak memiliki ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian banyak melakukan hal-hal yang bersifat jahiliyah ya. Jadi kalau hari ini ya ibu lihatlah, pornografi saja makin merajalela itu karena diupload oleh orang-orang yang ya bukan yang secara komersial menjual sebagai satu produk, tapi lebih pada kepuasan mereka yang orang-orang biasa pun bisa merasa eksis dengan seperti itu. Ini sangat bodoh ya, perilaku jahiliyah. Kemudian kondisi umum dari gambaran yang tadi berarti dunia itu telah menyibukkan mereka dari menuntut ilmu agama. Ya kondisi sekarang ya. Apalagi kalau zaman Rasulullah itu kan tidak ada model kerja misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Orang-orang berdagang, orang-orang kemudian bertani, dan hari-hari mereka biasanya diisi dengan forum ilmu ya. Jadi kita balik dari sisi parentingnya, dari kondisi umum yang kedua, bagaimana kita punya mindset di dalam rumah mendidik anak yang menyibukkan diri dalam menuntut ilmu agama sebagai ilmu yang paling utama. Jujur saya terlahir dari keluarga yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ayah saya dosen, ibu saya guru, kakek nenek semua guru apa segala macam. Itu memang IPA, matematika ya, eksakta. Kebetulan ibu saya fisika, bapak saya fisika. Jadi dulu orang tua kita begitu sangat perhatian terhadap nilai matematika, IPA gitu ya. Emang seru ya bang ya. Tapi ini bukan ayunan buat anak besar ya. Jadi terlalu kencang sayang. Oke. Jadi bagaimana mendidik agama itu menjadi isu terbesar di dalam keluarga kita di akhir zaman, melebihi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan berharap dari ilmu agama itulah kemudian cabang-cabang ilmu lain tersingkap, terungkap, dan kemudian setiap kali kita belajar ilmu yang lain itu bagaimana membuat ilmu tersebut menjadikan mereka semakin menghamba kepada Allah ya, karena merasakan kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, karena tadi gambarannya jahil, bodoh, ngelakuin sesuatu tuh nggak pakai ilmu ya. Bahkan kalau sekarang di zaman apa yang menyudutkan para ulama ini, muncul orang-orang yang kemudian jadi mematahkan ya. Mereka berbicara juga tanpa landasan ilmu, bahkan berani mematahkan orang-orang yang ya kita anggap sebagai ulama, yang mereka juga bisa kita anggap sebagai ulama karena mereka juga belajar ya tentang itu. Jadi bagaimana sedari kecil kita membiasakan anak-anak itu berbuat itu di atas landasan ilmu. Jadi mereka terbiasa bertindak apa manfaatnya bagiku, apa pandangan Islam terhadap masalah ini. Jadi dalam komunikasi-komunikasi yang sederhana sedari kecil, kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul, kata Quran, bacain
Kalau lagi ngomongin hadis, ngomongin Quran, kita bawa mereka pada kolerasi hari ini sehingga mereka terbiasa. Kalau ibu ngikutin cerita saya di dalam Facebook, ada yang judulnya itu agar parenting hari ini agar parenting di masa yang akan datang tidak menuai banyak konflik. Itu diawali dengan pertanyaan sidik, Umi, is there any ayat in the Quran that say bla bla bla. Karena waktu itu dia merasa terzolimi sama kakaknya yang tidak mau berbagi ilmu. Kemudian dia minta pembenarannya terhadap saya, bagaimana Islam memandang permasalahan ini. Jadi kayak misalnya dia ngeliat musik dan segala macam, memang kadang buat saya ketika kita punya pelajaran kemudian dihadapkan dalam dunia nyata, mereka kemudian berbenturan, kata Islam begini, kata Quran begini, kata hadis begini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ketika mereka menemukan ketidakidealan di luar sana, kemudian kita kasih tahu kata Allah begini, kata Rasul begini, mereka cenderung samina wa atona. Tapi itu adalah suatu pembiasaan yang kita lakukan sedari kecil, bagaimana mereka berusaha pada saat mereka melakukan kesalahan pun teknik-teknik parenting yang kita lakukan tidak hanya sekedar mengikuti teknik pada umumnya, tetapi bagaimana kita bawa bahwa yang kita lakukan ini bagaimana pandangannya terhadap bagaimana pandangan Islam terhadap kejadian tersebut. Contoh yang sederhana, kalau anak melakukan misbehave, biasanya saya akan bawa dalam cerita-cerita sirah yang berkaitan dengan itu. Atau ketika saya misalnya menemukan sifat-sifat buruk, misalnya mereka lagi pelit, lagi nggak mau berbagi, lagi nggak mau toleran, kita nasihati mereka dengan sirah-sirah misalnya yang berkaitan dengan itu. Selain kita bisa nasehatin, mereka juga kita ajak pada sesuatu yang lebih besar, dan mereka juga jadi paham bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena ini dan itu. Termasuk dalam hal sains. Jadi terbiasa ketika menyuruh anak-anak itu misalnya untuk gosok gigi atau apa gitu kan. Jadi jangan cuma reward saja, tapi memang harus tetap disertai dengan pengertian-pengertian apa manfaatnya bagiku, bagaimana sunatullahnya, bagaimana sebab akibat, sehingga mereka terbiasa berpikir ilmiah pada saat mereka bertindak. Sehingga ketika misalnya melihat sesuatu yang lain, mereka akan tanya dulu bagaimana hukumnya, itu boleh atau tidak, itu sehat atau tidak, itu bahaya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah mendidik anak yang mampu menahan diri dari melakukan perbuatan jahiliyah. Itu bahkan concernnya dari hal yang kecil. Ya, dari 2 tahun saja ibu memukul, ibu tahu teori parentingnya, anak 2 tahun itu memang masanya tantrum, mereka nggak bisa mengungkapkan secara verbal, sehingga pada saat frustasi itu mereka melakukan dengan cara fisik seperti menggigit dan tangan. Tetapi bagaimana sedari awal kita sudah punya menanamkan fikrah bahwa benih-benih kejahilian itu nggak boleh ada di dalam rumah kita, karena kita pengen mendidik mereka menjadi generasi asing yang tidak berbuat jahil. Ya, makanya mereka kalau pas awal kan mungkin cuma ngomong yang sederhana ya, usia 2 tahun nggak bisa kan kita kasih hadis pada saat 2 tahun ya. Tetapi bagaimana ada sounding tentang Allah dan Rasul, Allah sayang yang seperti apa, Rasul sayang yang seperti apa ya, sehingga pada saat mereka sudah besar, biasanya 4, 5, 6 masih tuh tantrumnya masih ada pakai fisik, bagaimana kita dalam mendisiplinkan juga tetap memasukkan nilai-nilai tentang kezoliman itu seperti apa dalam pandangan Islam ya, hadisnya seperti apa. Itu benih-benih kejahiliannya dari hal-hal yang kecil, termasuk misalnya ngambil coklat punya siapa padahal jatahnya punya siapa ya, karena yang kecil-kecil itu nanti akan yang kemudian diingat. Jangan sampai mereka pas udah besar mengambil jejak misalnya tanah orang ya. Kalau di dalam Islam kan ngambil tanah orang aja ini luar biasa ya. Jadi diskusi-diskusi pada saat mendisiplinkan parenting ini sudah kita jiwai bahwa ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk membuat mereka nanti pas besar tidak melakukan perbuatan jahiliyah ya, termasuk misalnya menyampaikan hadis bagaimana kondisi orang bangkrut. Itu sudah bisa ya, usia 5-6 tahun kita ceritakan. Jadi kalau jahil itu kamu bisa, kalau dia nggak ridho di akhirat tuh nanti dia bisa ambil pahala kamu, kalau udah habis bisa kasih. Nah, diskusi-diskusi ringan itu kita maknai sebagai satu proyek besar untuk melahirkan generasi pengislah di akhir zaman. Gambaran ketiga
Ya, Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah perempuan sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Jadi ini kondisi umum manusia yang selanjutnya adalah masih ya berkaitan dengan yang kedua, jahil, bodoh, minum ilmu, banyak melakukan praktek perzinahan. Makanya kalau sahabat ada yang masih hidup hari ini nggak nyangka kalau kata Rasulullah merajalelanya perzinahan itu bentuknya seperti ini. Karena kalau dulu yang namanya zina kemudian jadi diangkat rajam itu kalau sudah menyaksikan, dikumpulkan saksi atau sudah bersumpah. Dan cuma kejadian yang lihat juga nggak banyak, tapi hari ini kejadiannya 5 menit bisa ditonton sampai berkali-kali, berjuta-juta orang berulang-ulang. Jadi kejahatannya itu meningkatnya nggak, kejahatan zinanya itu berlipat ganda dosanya itu dengan era digital hari ini. Ya mungkin nggak pernah nyangka kalau sahabat waktu itu mendengar bentuknya itu akan seperti ini. Seperti bagaimana kita juga tidak menyangka bahwa sekarang ya praktek perzinahan itu bisa terjadi di kalangan keluarga sendiri, ayah dengan anak ya. Terus kasus insak itu sudah banyak di Indonesia ya, dengan saudaranya sendiri. Coba ibu bayangkan 94 dari 100 dari data ya sudah kena pornografi. Kalau terus kemudian dopamin itu menguasai mereka ya, kebanjiran, mereka sampai tidak bisa menahan kebutuhannya, larinya kalau nggak ke sesama suka jadinya hamil di luar nikah. Atau sekarang dengan LGBT marak larinya ke sesama jenis. Sekarang malah sudah mulai antara saudara, antara ayah anak. Walaupun ada yang masih dipandang kasus sebagai korban pelecehan, tapi ada juga yang kemudian melakukan atas dasar sama-sama mau. Ini luar biasa. Belum soal ke binatang, ini datanya sudah semakin banyaknya di berbagai provinsi. Kemudian banyak yang minum khamar. Sekarang khamar gampang banget ya Bu ya. Ya, Ibu ada warung yang tiap kota itu ada ya, berapa ratus meter ada lagi mereknya sama itu. Ya. Kan itu menjual khamar. Jadi waktu zaman saya dulu orang mabuk tuh kita nggak tahu dapatnya di mana ya Bu ya. Tapi zaman hari ini anak ibu buka kulkas di itu ya yang nama bulan itu ya, nama negara kita dan nama bulan, buka kulkas mau ngambil apa yang lain, minuman air mineral pun bisa satu jejer dengan yang khamar ini. Jadi ini yang digambarkan sama Rasulullah. Ya makin banyak atau peminumnya kalau aksesnya makin murah dan makin mudah. Ya. Kemudian sedikit jumlah laki-laki dibanding wanita. Makanya Sidik tuh sampai waktu dapat Nafisa pas USG perempuan dia kecewa karena dia bilang, Umi seharusnya melahirkan banyak laki-laki. Karena di akhir zaman laki-laki itu hanya 1 dibanding 50. Jadi Umi itu harus melahirkan anak laki-laki. Tenang Dik, sekarang istirahat dulu Dik. Soalnya sudah berturut-turut laki-laki terus. Uminya rada-rada ngos-ngosan. Dia sudah menyiapkan nama anak ke-6 itu Khalid. Terus Bang, sekarang yang pencinta ilmu dulu lah, yang ulama-ulama uminya rehat dulu. Soalnya yang dikasih Sidik, Faruk sama Fatih aja udah begini, apalagi yang dikasih nama Khalid, saya bilang. Karena dia maksa jadilah Khalidah. Jadi kamu pencinta ilmu dan ya ikut juga ya mungkin aktif seperti kakak-kakaknya. Jadi kalau kita mau balik, sekarang kita concern dari kecil mendidik anak yang terhindar dari melakukan perzinahan. Dirunutnya tuh Bu dari bayi. Ya. Dari kecil lah minimal. Karena kalau anak ibu 2 tahun, 3 tahun udah dikasih Frozen, Barbie, princess, ya mereka udah belajar sayang-sayangan sama pangeran dan segala macam. Wajar atau TK sudah pengen pacaran, SD sudah benar praktek pacaran. Ya, jadi ditanamkan dalam keluarga kita bagaimana sedari kecil anak disiapkan menikah tanpa pacaran. Ini ada satu seminarnya Bu, mendidik manajemen cinta Ananda. Jadi bagaimana mempersiapkan anak supaya tidak pacaran tuh, ya jangan kayak kita lah ya hijrahnya di tengah jalan.
Ya, anak saya mah taunya saya sama bapaknya nggak pacaran, kan nggak tahu ya cerita lalunya mah kayak gimana ya. Pokoknya sekarang mah dengan konsep yang baru saja, sedari kecil bagaimana mereka punya fikrah yang jelas terhadap masalah ini, termasuk adab berhubungan dengan lawan jenis itu sudah masuk dalam kurikulum kita, karena dulu kita nggak diajarin sama orang tua kita ya. Tapi ternyata nggak cuma itu Bu, karena kalau kita lihat kasusnya, bayangin atuh Bu, SD pada ikutan pornografi, makanya korbannya jadi anak 5 tahun 3 tahun. Ini luar biasa, sesuatu yang tidak ditemui oleh nenek-nenek kita, ibu-ibu kita. Nggak akan pernah nyangka dulu bahwa korban-korban yang begitu tuh sekarang jatuhnya ke anak-anak yang masih lucu-lucu. Kalau kita dulu masih main lompat tali, main kelereng, sekarang untuk bawa anak keluar kita awur gitu aja kita sudah takut. Jadi yang kedua adalah mendidik anak agar tidak menjadi korban perzinahan. Makanya Bu, jadi materi aurat, mana sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu sampai harus kita ajarkan ke anak-anak yang usianya sudah 4-5 tahun. Kepada di mana aurat terbuka bolehnya, bagian mana saja yang tidak boleh disentuh. Kalau ada yang menyentuh tidak wajar, apa yang perlu kamu lakukan, siapa saja yang boleh menyentuh dan dalam keadaan seperti apa. Dokter dalam keadaan memeriksa, itu pun harus ditemani orang tua yang membantu berinstinja, termasuk mendisiplinkan mereka untuk berinstinja mandiri lebih awal. Bagaimana konsep misalnya di dalam keluarga saja adab tentang aurat, memisahkan ranjang dan segala macamnya, itu masuk dalam kurikulum keluarga kita. Sesuatu yang dulu nggak kepikiran sama orang tua kita, karena akses ilmunya kurang dan keadaannya nggak gawat surawat yang membuat kita aware tentang hal ini. Ya, jadi ini masuk dalam mindset kurikulum keluarga kita. Yang selanjutnya adalah mendidik anak yang terhindar dari pergaulan bebas. Nanti di akhir acara insya Allah tips-tipsnya ya. Kemudian karena laki-lakinya nanti jumlahnya sedikit, maka siapa yang punya anak laki-laki? Oke. Dipersiapkan menjadi pemuda yang lebih berkualitas karena mereka akan punya amanah yang lebih besar daripada para ayahnya hari ini. Dipersiapkan untuk bisa menikah dengan 4 istri. Tawa, kan bukan kita Bu, anak-anak kita. Nggak Bu, saya emang nggak apa-apa, cuma si bapaknya aja. Mi 1 aja udah. Kenapa? Karena itu adalah satu fenomena sosial, problematika sosial yang ditawarkan solusinya oleh Islam. Karena jumlah perempuan akan semakin banyak, maka mereka harus disiapkan bagaimana menjadi pemuda yang adil, bisa menikah dengan 4 orang istri. Teorinya kayak gitu. Emang luar biasa kita sendiri menyiapkannya ya. Kemudian gambaran yang selanjutnya. Jadi sesungguhnya menjelang kiamat akan ada ucapan salam khusus dan perdagangan tersebar luas, sehingga seorang perempuan ikut serta dengan suaminya dalam perdagangan. Ya, kita banyak bekerja ya hari ini ya. Kita masuk dalam perekonomian. Sebagian melakukannya di dalam rumah, sebagian yang lain di luar. Padahal waktu hadis ini disampaikan mungkin yang kayak gitu tidak umum. Sebagaimana Khadijah menjadi pedagang yang ulung, tetapi dia melakukannya di dalam rumah. Ini yang kemudian menginspirasi saya pribadi, karena saya begitu mengagumi Khadijah untuk kemudian bagaimana bisa berkantor di rumah dan menghasilkan finansial dari rumah. Ya, karena di akhir zaman perdagangan tersebar luas, perempuan ikut dalam perdagangan. Jadi di akhir zaman perempuan itu banyak meninggalkan rumahnya untuk terlibat dalam perekonomian. Kita nggak lagi ngebahas tentang ini di kajian yang lain ya. Tetapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa yang hari ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ibu-ibu, bagaimana dari hadis yang tadi kita punya visi besar dari sekarang mempersiapkan anak-anak perempuan kita, mendidik anak-anak perempuan kita yang bisa menjadikan rumah sebagai basis utama aktivitasnya. Karena kita mau pilih yang asing. Nanti bahasannya terpisah sendiri, bagaimana di kondisi akhir zaman sekarang
kembali dunia ini menuntut para perempuan itu banyak balik ke rumah, ya. Karena ibu saya juga ibu bekerja, begitu melihat kondisi sekarang dia begitu sangat mendukung semua anak perempuannya bisa jadi ibu rumah tangga. Padahal dulu orang tuanya mendukung semua anak perempuannya kalau bisa bekerja. Ini karena memang ada kondisi yang kemudian membuat kita merasa lebih mengurgensikan keberadaan perempuan di dalam rumah, sesuatu yang sama Allah sudah disyariahkan di dalam Al-Quran bahwa sebaik-baiknya perempuan itu tinggal di dalam rumahnya. Kemudian yang selanjutnya, kiamat tidak akan terjadi sehingga banyaknya harj. Para sahabat bertanya, apakah harj itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, pembunuhan. Jadi di akhir zaman banyak pembunuhan. Saya baru tahu dari Pak Gatot Panglima itu, dia cerita bahwa ternyata dulu TV zaman dulu itu nggak terbiasa memperlihatkan cipratan darah di layar. Jadi ada satu konspirasi lah yang kemudian membuat itu dibuat jadi biasa. Jadi ada salah satu sponsor yang kemudian beriklan katanya di negeri ini, tapi dia menyebutkan lagunya yang pasti adik-adik tahu. Dia lagi itu dalam simposium di satu kampus, beliau cerita, kalian tahu kan lagu iklan rokok ini, tapi pernah nggak kalian lihat rokoknya? Rokoknya itu nggak ada. Tapi bagaimana kemudian dia cerita, beliau cerita TV itu sekarang mulai nggak mensensor adegan-adegan yang memperlihatkan pertumpahan darah. Itu karena kita akan dibuat biasa terhadap hal itu. Sehingga kalau dulu muslimah ditarik jilbabnya saja sama Yahudi Bani Koiniko ya, sampai kemudian berperang, sekarang itu jadi hal yang biasa aja. Bahkan pembunuhan jadi hal yang biasa aja. Genosida dibuat hal yang biasa aja lama-lama. Ya, genosida sekarang masih, ibu kalau benar dapatin berita pembantaian masih aware. Tapi ada saudara-saudara kita yang sama-sama muslim di Indonesia ini udah nggak aware. Tapi mungkin ibu juga kadang nggak aware kalau ada pembunuhan 1-2, oh biasa berita. Karena di akhir zaman pembunuhan itu merajalela. Jadi kalau kondisi banyak manusia melakukan pembunuhan, pilihannya bu, dibunuh atau jadi pembunuh. Ini kayak yang ngeri bu. Tapi kita lagi berbicara tentang kondisi yang mungkin bisa terjadi kita lihat hari ini atau nanti di anak cucu kita. Jadi bagaimana kita mendidik anak yang mampu menahan diri dari melakukan kezaliman, karena yang membunuh pasti orang yang zalim, atau mendidik mereka untuk siap menumpahkan darah karena Allah, karena kondisinya bisa menjadi orang yang mau dibunuh. Sekarang saya ngomong hari ini itu beda perasaannya saya ngomong materi ini beberapa bulan yang lalu, karena dulu belum ada kejadian Aleppo misalnya. Kalau sekarang ibu makin ngerasa semakin dekat yang kayak gini. Aleppo yang tadinya nyaman, kotanya indah, kemudian perekonomian maju, coba ibu bayangkan tiba-tiba luluh lantah, ya, yang zalim-zalim itu masuk ke rumah mereka, membantai keluarga, memperkosa anak gadis dan segala macam. Sesuatu yang tadinya terasa jauh, harus kita pikirkan bahwa itu mungkin sekali terjadi di negara kita, karena Rasulullah pun sudah menggambarkan, ya. Kemudian selanjutnya gambaran yang ke-6, kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidup atau budaya dan tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika kalian memasuki lubang biawak sekalipun, niscaya kalian akan mengikutinya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksudkan dengan umat-umat sebelum kami ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi yang bukan mereka. Kalau dari kajian Ustaz Zulkifli, hadis yang ini berkaitan dengan cara hidup, ya. Jadi saya pernah tinggal di Amerika, bagaimana kita berjuang untuk kemudian membuat mereka yakin dengan identitas mereka sebagai seorang muslim. Cuma waktu itu enaknya saya juga bebas ya mendidik mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena waktu itu kita muslim, kita diajarin ini, anak-anak saya manut kan, oh ya temanku begini karena mereka bukan muslim.
Begitu di Amerika mulai masuk ke komunitas muslim, mereka mulai ketemu dengan orang-orang, Umi kenapa mereka muslim tapi nah gitu. Jadi Umi why katanya, you said this tapi your friend gini gitu ya. Umi teman Umi kan muslim tapi dia kenapa begini dan begitu. Akhirnya kemudian saya mulai geser, oh iya aku lupa, ada yang terlewat. Anak-anak kita muslim, ini Islam sempurna tapi tidak semua muslim mau mengikuti aturan ini. Akhirnya mereka mulai menempatkan diri. Jadi saya tuh memang selalu berusaha menempatkan diri mereka untuk punya prinsip gitu lah teh. Jadi ketika ngelihat sampai di Indonesia saya suruh mereka bergaul ke teman komplek, aku nggak mau kalau yang modelnya geng-geng gitu, yang kongkow-kongkow gitu, mereka nggak mau. Jadi mereka pilih pertemanan tuh yang sifatnya playdate, mereka mau bermain dengan cara mereka, walaupun akhirnya terpaksa sebagai orang asing jadi sedikit temennya. Karena mereka nggak bisa masuk ke yang sifatnya geng-geng, termasuk anak saya yang remaja, dia nggak bisa main dengan yang pada umumnya yang memang nggak sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, jadi memang terasa sih teh. Bahkan membangun pertemanan tuh saya harus yang playdate dengan keluarga yang visinya sama, dibuat beberapa anak itu suka main ke rumah kita dengan permainan cara kita, dibuatkan karena anak saya tuh sukanya kan explore, dia memang lebih suka ngoprek forum ilmu dibanding yang kayak gitu ya. Jadi akhirnya memang sebagai orang asing teman tuh enggak terlalu banyak ya. Jadi di kondisi yang tadi, orang-orang hari ini memiliki cara hidup yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani ya. Dulu apa misalnya Halloween, Valentine waktu di Amerika, kita bagaimana kemudian membuat fikir anak-anak itu bukan kita, itu bukan Islam, itu bukan budaya kita ya. Kemudian kondisi umum hari ini tidak menjadikan Islam sebagai cara dan jalan hidup ya. Ini jelas ya, yang mungkin kelihatan yang pada umumnya, karena mereka nggak menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai ruh yang mereka pegang dalam mempraktekkan apapun hal kecil sehari-hari. Jadi kalau kita mau jadi golongan asing, yuk kita sama-sama semangat, kita tanamkan di dalam rumah kita bagaimana sedari kecil kurikulum yang paling utama adalah bagaimana menjadikan Islam the way of life. Dari hal-hal yang sederhana sedari kecil, kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul, kata hadis, kata Quran, kata Allah, nah yang dibahas, yang dibedah banyak itu dulu supaya tadi Umi waktu si Sidik nanya what does pacar mean, nah dia tanya soal pacaran, kamu tahu dari mana? My friend said that, dia cerita ada temennya yang, tapi dari pembicaraan situ kita bahas seperti apa pada umumnya dan kemudian seperti apa Islam. Termasuk misalnya sekarang lagi bahas tentang banyak, karena lagi pernikahan ya, kita jadi bisa bahas tentang bagaimana pernikahan di dalam Islam. Tadi pagi anak saya cerita, jadi Mi sebenarnya intinya dari walimah itu kan hanya mengumumkan bahwa kita itu sudah menikah, katanya teh. Jadi cukup dikasih nasi box aja juga nggak apa-apa. Betul kata saya. Sebenarnya Umi dan Bapak juga dulu maunya begitu saja, karena udah tahu kemungkinan yang datang sangat banyak gitu kan. Saya waktu nikah tuh kan sampai 1.000 orang lebih kan, karena waktu itu masih mahasiswa. Kebayang kan mahasiswa nggak dikasih undangan aja datang ya dengan perut lapar. Jadi saya bilang, mah di Masjid Salman aja lah akad nikah, teman-teman diundang pakai nasi box, tapi ibu saya nggak mau. Jadi ya walaupun ala kadarnya tetap layak, tapi memang hari ini kan banyak yang mungkin nggak pada substansi utamanya. Terus kata Ali, kalau begitu cukup umumkan saja di koran. Bapaknya, cukup umumkan saja di koran juga tidak apa-apa, telah menikah dengan selamat. Oh iya betul, karena sebenarnya utamanya kan kata Ali, jadi sebenarnya kita cuma mau ngasih tahu kan sama orang kalau dia sudah menikah supaya nggak ada fitnah. Iya betul. Jadi karena banyak orang yang mungkin tidak pada substansi dasar kita menempatkan tuh seharusnya seperti apa ya. Jadi bagaimana pembicaraan kita sedari kecil sama anak-anak itu kita arahkan untuk menjadikan mereka itu meyakini bahwa Islam adalah cara dan jalan hidup yang sempurna. Kemudian mereka bersedia menjalankan tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bahasan soal pacaran, jatuh cinta dan segala macam ada juga di keluarga saya. Tetapi bagaimana semua diarahkan mereka mau. Jadi sampai sekarang ya anak saya 13 tahun, saya belum terbingungkan lah ya dengan urusan
cinta mencinta, karena dia bilang juga waktu dia lagi ziyadah menghafal Al-Quran, saya tanya lagi kan, ada yang kamu suka nggak sekarang gitu kan, saya bercanda, Umi nggak kepikiran, aku pengen nyelesain ini, karena kecintaannya itu kita sibukkan pada sesuatu yang lain, sehingga di saat remaja-remaja lagi sibuk cari kecengan dan pacaran, dia sedang tidak berpikir, walaupun secara naluriah pasti ada saja ya. Misalnya kalau saya lagi bahas apalah waktu itu ya Lali, makanya cari istri itu jangan kayak Umi, harus lebih baik. Iya dong Mi, hafizah dong Mi, gubrag. Ya lah, jadi seleranya lainnya nggak akan kepilih yang kayak Umi Maya. Terus selanjutnya gambaran yang ke-8 ini hampir sama ya, tidak akan terjadi kiamat hingga umatku mengambil langkah generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah bangsa Persia dan Romawi? Beliau bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi kalau yang tadi Yahudi dan Nasrani itu jalan hidup, cara hidup, lifestyle ya, kalau yang ini hukum. Jadi tidak menjadikan hukum Allah dan Rasulullah sebagai hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat sekarang ya. Kita ya lagi nggak pakai hukum itu, lagi kita berjuang untuk kemudian mengembalikan. Sampai yang ribut waktu berita Porli ngomongin soal MUI dan segala macam, itu juga menyedihkan sebenarnya. Oke ya. Jadi mendidik anak di penghujung zaman terkait dengan hadis yang tadi, bagaimana kemudian komunikasi kita, pendidikan kita itu menjadikan mereka kemudian meyakini bahwa pemerintahan tertinggi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga kemudian meyakini bahwa hukum Allah itu harus tegak di muka bumi, dan mereka siap berjuang menjadi mata rantai perjuangan tegaknya Khalifah Islamiyah. Itu dari hal yang sangat sederhana. Bagaimana mereka meyakini bahwa aturan terbesar di dalam hidupnya adalah Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul itu sudah bilang apa, maka samina wa ata'na. Kalau di rumah saya memang parentingnya nggak otoriter, jadi di rumah ada ruangan di mana anak itu boleh berdiskusi, kemudian misalnya menolak aturan atau menyatakan protes terhadap aturan orang tua, karena aturan orang tua itu masih sesuatu yang bisa fleksibel untuk kita sepakati, kita ubah, kita revisi. Tetapi kalau Allah dan Rasul bilang apa, nggak boleh. Jadi waktu Umi bilang, anak-anak hari ini Umi tidak memasak sayur, semua wajib makan jeruk, kata Sidik, is that what Rasulullah say? Karena Sidik tahunya yang wajib itu dari Allah dan Rasul. Ketika Uminya mewajibkan, jadi dia tanya, is that what Rasulullah say? Enggak, ini dari Umi aja. Tapi kata Allah, kamu harus taat sama Umi yang terhadap peraturan yang tidak yang tidak melanggar peraturan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, kayak misalnya berjuang menjadi mata rantai perjuangan tegakkan Khalifah Islamiyah. Ini fikrohnya, visinya bisa dibangun kalau ibu terbiasa dari kecil mengajarkan histori tentang peradaban ya, histori tentang Islam, belajar sirah, belajar apa, mereka tahu tentang khalifahan. Bahkan kalau Ali yang udah usia besar itu sudah masuk ya dalam kurikulum kita, bagaimana dia tahu tentang kejayaan Islam, keruntuhan Islam. Karena kita homeschooling, jadi modelnya dia bedah buku kemudian menulis, bedah buku kemudian menulis. Jadi termasuk misalnya kayak world history itu masuk dalam kurikulum yang memang harus diketahui anak-anak saya. Buku-bukunya setebal ini Bu. Karena itu, karena kita persiapkan mereka untuk kemudian menjadi mata rantai perjuangan tegaknya Khalifah Islamiyah. Dari world history yang lain mereka belajar tentang bagaimana peradaban Eropa maju misalnya, ya, segala macamnya. Karena kita berharap mereka menjadi orang-orang yang akan dari serpihan-serpihan puzzle itu mereka akan belajar tentang ibroh-ibrohnya untuk kemudian ikut pada satu proyek yang sebenarnya sama Rasulullah, ada atau tidak anak kita di dalamnya itu akan terjadi. Ya, Ibu tahu kan ya kabar dari Rasulullah bahwa nanti akan di akhir zaman itu akan sekali lagi ya kita akan ada kekhalifahan ala minhaj Rasulullah. Pernyataannya adalah anak kita dan keturunan kita ikut atau tidak dalam mata rantai perjuangan itu. Karena kita nggak ikut pun itu akan tetap ada, ya. Tetapi saya mengajak ibu-ibu untuk kemudian sebagai generasi asing
Oke lah yang lain seperti itu, tapi kita lah jadi generasi asing yang menjadi mata rantai perjuangan itu. Kemudian gambaran selanjutnya, ini asar sahabat ya, telah berkata Ad-Damiri telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami Al-Masyi dari Syakik, ya berkata Abdullah pernah berkata, bagaimana sikap kalian jika ditimpa fitnah, yang tua menjadi pikun, yang kecil tiba-tiba menjadi dewasa, manusia menjadikan fitnah itu sebagai sunnah dan fitnah itu diubah. Ini kayak gini ya keadaan sekarang ya, luar biasa. Mereka katakan sunnah telah diubah. Jadi pada saat sunnahnya dirubah jadi fitnah, begitu dirubah lagi mereka bilang sunnah telah diubah. Mereka bertanya, kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdullah? Ia menjawab, sayang ya sama adiknya ya. Adiknya lagi bobo dulu ya. Ketika telah banyak orang yang bisa membaca, namun sedikit yang ahli fikih yang paham maknanya, banyak orang yang duduk di pemerintahan, namun sedikit yang amanah, dan di dunia dicari dengan amal akhirat. Ini juga keadaan sekarang, ya. Jadi banyak yang baca Al-Quran tapi nggak paham maksudnya. Sekarang jam berapa? 10.30 setengah 11. Saya minta 15 menit lagi, nanti tanya jawabnya lebih sedikit. Banyak orang yang menjual amalan akhirat untuk mencari keuntungan dunia. Jadi mendidik anak di hujung zaman, kita balik ya, kalau mau jadi asing masih sama dengan yang pertama. Kita mendidik anak yang memahami agamanya, menjadikan mereka manusia yang amanah, ya, termasuk dalam hal-hal yang kecil ya, disuruh ke pasar, pulang kembaliannya berapa dan segala macamnya, karena kita berusaha untuk mereka dididik dengan menjadi orang yang amanah, karena kita tahu di akhir zaman banyak anak yang gak amanah. Mendidik anak untuk memiliki keahlian yang didapat dan dijadikan bekal kemandirian supaya tidak mencari kehidupan dalam perjuangan dakwahnya. Jadi kan tadi dikasih tahu Bu, ada orang yang mengambil dunia dari amal akhirat. Sampai saya bilang sama suami saya, siapa yang kemudian anak-anak punya bakat dagang, kita kader untuk mereka kemudian ke ilmu syariah. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadikan ilmu syariahnya sebagai jalan untuk kemudian mencari kehidupan dunia. Sementara kehidupan dunia mereka mereka gunakan dari keahlian yang lain. Oke ya. Ini berat bukan karena nubuat Rasulullah yang berkata bahwa dari Abu Qubail berkata, ketika kita bersama Abdullah bin Amr ditanya kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu, Konstantinopel atau Rumiyah. Abdullah minta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya, kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah berkata, ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah SAW, beliau ditanya, dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu, Konstantinopel atau Rumiyah? Beliau menjawab, kota Heraklus dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel. Jadi Konstantinopelnya sudah tertaklukkan, tinggal Rumiyahnya yang belum, ya. Jadi 3 Bu pilihannya di akhir zaman itu. Ibu biarin aja, ibu nggak apa-apain, sekolahin aja, toh ke sekolah SDIT, toh ke sekolah pesantren. Soalnya sudah ke sekolah Islam, sudah ke pesantren aja sekarang kalau nggak melipat gandakan kekuatan Bu, ini fitnah akhir zamannya tetap jadi ancaman. Jadi yang pertama, ibu nggak usah nyuruh dia rusak. Pilihannya Bu, mendidiknya cuma 3. Ibu biarkan mereka terkena fitnah akhir zaman. Atau yang kedua yang paling dahsyat, mendidik generasi yang menjadi mata rantai perjuangan pembuka kunci Roma. Wah, ini yang luar biasa, ya. Atau yang ketiga, pilih yang selamat aja Bu. Yang selamat, oke lah, misalnya nggak yang jadi pasukan kayak pasukan Sultan Al-Fatih. Yang selamat aja dari fitnah akhir zaman, ya. Karena yang buka kunci Konstantinopel itu kalibernya luar biasa. Maka yang membuka kunci Roma, kalau ibu mau punya cita-cita yang kedua, harus dididik seperti Muhammad Al-Fatih lah misalnya, dan pasukannya. Itu luar biasa ya. Ntar kapan-kapan bercerita tentang ini karena waktunya sudah mau habis. Sekarang kita ikhtiar yang ketiga saja Bu, mendidik anak menjadi golongan asing yang selamat dari fitnah akhir zaman. Jadi ada pendidikan wajib yang
diberikan kepada anak. Dari gambaran yang tadi sudah saya ceritakan, kita simpulkan berarti yang paling utama Bu ya, jangan sampai kita di dalam parenting itu jadi ibu itu jadi keluarga standar. Pembicaraan sama anak-anak cuma sekedar sudah makan, sudah mandi, ayo pergi TPA, ayo sana ke sekolah, udah ayo sana tidur, selesai, that's it. Sementara ibu sibuk nyuci, masak, yang kepikiran cuma masakan, pakaian ada, rumah beres rapi, belum ngomel-ngomelnya supaya rumah rapi. Lupa ada hal yang sangat penting dan fundamental dari fungsi keluarga yang Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 untuk memelihara diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi Bu, bagaimana dalam parenting kita di sela-sela masak, masak itu sela-sela mendidik sebenarnya. Kalau saya di sela-sela ngajar, soalnya masak mencuci itu, masak, mencuci, nyetrika, menyapu adalah di sela-sela kita mendidik anak mengenal Tuhannya, sehingga ia mengerti apa yang diinginkan Sang Pencipta terhadap dirinya. Ya, ngelap kaca, nyuci mobil, di sela-sela kita mendidik anak mengenal Rasulnya, karena dari situ dia tahu bagaimana ia mengejawantahkan keinginan Allah terhadap dirinya. Udah gak kenal Rasulnya, iya dulu kita gak masuk ya ke dalam kurikulum kita. Seandainya dulu bacaan kita itu gak ini Ibu Budi gitu ya, kalau dulu kan kita sama ya ini Ibu Budi, coba diganti sama Siroh. Kalau SD kita semua sudah kelar sirohnya, insya Allah kita gak kayak gini hari ini ya. Makanya saya selalu mewajibkan kepada keluarga muslim untuk menjadikan sirah Rasulullah sebagai kurikulum wajib di dalam keluarganya. Saya gak bilang di sekolah ya Bu, sekolah mungkin ada yang kayak gitu, tetapi akan sangat berbeda kalau ibu mengenalkan Rasulullah dari lisan ayah ibunya di dalam rumah. Punyakah kita buku-buku sirah? Silakan, banyak di warung buku jajananku juga ada. Di depan yang paket lengkap dan tersisilah banyak, itu bisa dijadikan halakoh keluarga. Bapak-bapak yang capek kerja cuma punya waktu 1 jam bisa mendidik anak-anaknya dengan cara membacakan. Karena saya juga sangat terbantu ketika anak-anak tuh ditanamkan habit membaca sejak kecil dari buku-buku Islam. Saya sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui, anak-anak jadi gila membaca. Hobi pada saat remajanya juga belajar membaca, membedah buku dari satu buku ke satu buku yang lain. Tapi kemudian karena buku yang pertama itu lebih banyak dominan buku Islam, maka sambil membangun fikroh konsep diri dan konsep hidupnya. Makanya ketika remaja mereka sudah lebih matang. Kalau Ali bilang dia emang agak kesulitan, memang salah satu efeknya ya, dia agak kesulitan untuk berbicara dengan remaja pada umumnya, karena dia bilang, Mi, aku tuh kalau ngomong mereka banyak yang gak ngerti. Kalau di pesantren pun lebih nyambung sama ustadz-ustadznya, karena memang dia begitu sangat senang dengan buku ya, tebal-tebal, kadang buku hadis gitu, atau dia paling suka banget history, jadi kayak buku Andalusia setebal ini tuh dia selesaiin 2 hari. Jadi memang ya kadang memang kita menemui kesulitan untuk berbicara yang nyambung dengan usia pada umumnya. Anak-anak lagi ngomongin musik apa, games apa gitu ya, tetapi saya suka bilang tetap bersosialisasi harus, kita bisa bertemu pada bahasa yang sama. Misalnya gini, anak saya kan suka ngaji misalnya, suka bacanya ini, tapi teman-teman yang lain misalnya sukanya games, tapi kita bisa bertemu misalnya dalam sepak bola bersama misalnya, seperti itu. Kemudian didik bagaimana anak-anak mengenal agama sehingga ia tahu bagaimana cara hidup yang diinginkan oleh Tuhannya. Kemudian yang selanjutnya ini yang penting, kita itu banyak yang tidak mendapatkan proses pendidikan untuk mengenal tujuan hidup kita ya, sehingga kalau kita fokus sama anak-anak tahu tujuan hidupnya, kita sudah tidak ada pun mereka tahu mereka itu mau ngapain. Jujur aja, saya kenapa menikah muda dan dengan segala abrak aktivitas, di usia 18 tahun saya ikut pelatihan dan kemudian membawa saya untuk kemudian merumuskan visi hidup saya. Saya mau mati dalam keadaan apa, sudah melakukan apa, usia segini sudah mau apa, dirunut tahun ke depan aku mau apa, 5 tahun ke depan, 10 tahun, itu dirinci. Makanya ketika biodata menikah sama suami, yang kayak gitu dipaparkan, karena dia udah harus tahu sebelum kita menikah dan menggabungkan cita-cita bersama, kita sudah punya cita-cita. Nah ternyata
dalam proses homeschooling yang dijalankan di rumah, ini bisa kita lakukan sedari kecil. Apalagi kalau kita tahu minat bakat anak-anak, kayak anak-anak saya selain sekolah yang umum pada umumnya persiapan ujian kejar paket, kan dia juga ambil skill-skill lain ya, kayak Ali. Misalnya dia suka programming sama ayahnya, dia juga suka robotik dan segala macamnya. Karena emang kita arahkan Bu, dia mau kemana, mau ngambil peran kekhalifahan apa di masa akan datang. Kita kompori sedari kecil tentang kondisi bangsa, kondisi umat. Kamu mau apa, jadi kalau saya pergi ke kota-kota mana tuh, bawa ke laut, bawa ke apa tuh, kita bisa wawancara, bisa untuk menumbuhkan visi mereka ya. Ini Indonesia tuh kayak gini, ini PR kalian dan segala macamnya. Di compare dengan minat bakat mereka ya, mereka kuatnya di mana, itulah kemudian kita fasilitasi. Rumah mainnya apa, tools-toolsnya apa, laboratoriumnya apa. Dan ini ternyata terbantu untuk meminimalisir pas di fase remaja mereka nggak nongkrong yang aneh-aneh, nggak menghabiskan waktu ke tempat yang aneh-aneh, termasuk belum punya kepikiran banyak waktu untuk pacaran. Karena apa? Karena sedari kecil mereka sudah dibuat sangat sibuk dan produktif dan suka akan sesuatu, sehingga kecintaan mereka terhadap suatu hal yang produktif. Ya, jadi nonton ada saya di rumah tapi nggak terlalu banyak, dan kita selalu nonton pun selalu video belajar. Ya kayak anak-anak karena semuanya pada pakai bahasa Inggris ya, jadi memang kita selalu meniatkan ketika jam menonton adalah jam mereka untuk memfasihkan pronunciation mereka supaya tetap seperti native. Jadi development dalam hal bahasa juga kita pakai pada saat mereka nonton. Makanya kalau pada subuh, pada saat saya nyuci, masak dan saya kan nggak punya pembantu, jadi mereka misalnya saya kasih National Geography atau Discovery Channel. Jadi sambil nonton mereka hiburan, nggak ganggu saya, nggak rewel, nggak berantem. Mereka juga sambil belajar bahasa Inggris, sambil melihat dunia dan segala macamnya. Jadi dari hobi-hobi kesukaan itu kita meminimalisir mereka untuk ikut yang aneh-aneh ya. Kemudian didik anak mengetahui dirinya, mengetahui kemampuannya. Kenapa? Karena dari situ dia akan menjadikan hal itu sebagai bekal untuk meraih tujuan hidupnya. Jadi saya tuh ke anak-anak, udah yang terutama yang homeschooling udah pada besar ya. Kamu mau ngambil peran kekhalifahan apa di muka bumi? Tapi ujungnya kan sama-sama kita tahu kita berharap apa. Makanya kalau materi agama, materi Quran, ya saya juga berharap anak-anak saya hafiz Quran sebelum balik. Baru yang pertama kan ya, yang selesai ziyadah, lagi perjuangan yang selanjutnya. Karena ba'da itu udah lebih enak untuk belajar yang umum. Jadi Ali itu dulu waktu homeschooling usia 10 tahun, dia lebih banyak menghabiskan video ceramah Yasir Qodi, siroh yang lengkap dengan asbabul nuzul ayat, hadis dan segala macam, sampai 100 episode kuliah. Itu karena buat membangun konstruksi berpikir mereka terhadap hidup. Lalu kemudian kamu mau ambil peran khalifahan apa? Dari situlah kita minat bakatnya kita support. Kemudian yang selanjutnya didik sampai mereka menjadi manusia pembelajar. Kenapa? Karena kita ada nggak ada, kalau sudah senang belajar, mereka akan menambah sendiri tambahan bekal yang dibutuhkan untuk meraih tujuan hidupnya. Jadi kalau ibu menganggap misalnya saya dan suami homeschooling 6 anak itu hebohnya kayak apa, heboh banget Bu. Tetapi saya sangat terbantu karena di awal usia yang kita lahirkan bagaimana mereka itu mampu belajar sendiri. Jadi kalau saya waktu sekolah saya tuh nggak akan buka buku sebelum guru menerangkan, nggak akan ngerti isi buku sebelum guru itu menerangkan. Tetapi karena dari kecil yang dibuat adalah bagaimana mereka punya habit baca, habit belajar, mereka gila terhadap buku. Salah satu homeschooling yang paling besar pada saat kecil itu adalah bagaimana mereka punya kemampuan menganalisis bacaan dengan lewat tanggung jawab, dibacakan, tanya jawab, dibacakan, sehingga usia seperti Ali, kalau misalnya contoh dia ambil kelas programming, ibunya itu nggak ngerti programming, walaupun saya teknik elektro udah menguap semua ya. Jadi dia tuh sudah cuma dikasih buku, dia belajar ngulik sendiri, ngoprek sendiri. Tetapi kebetulan karena suami saya IT, begitu dia bingung baru dia tanya sama maestronya. Jadi seandainya bidang yang dia pilih
itu enggak sesuai dengan kita, maka maestronya akan saya pilihkan orang lain. Tetapi betul, kemampuan untuk belajar sendiri itu yang kemudian sangat membantu saya, sehingga mereka begitu sangat menghabiskan waktu pada hal-hal yang produktif. Oke. Kemudian didiklah anak sampai ia terlanjur mencintai kebaikan, ya, sehingga apapun yang dunia tawarkan ia akan terus memilih kebaikan. Jaga fitrah kesucian anak, ya, termasuk sangat concern terhadap apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, karena dalam surat An-Nahl ayat 78, karena dalam surat An-Nahl ayat 78, kamu dikeluarkan dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tetapi Allah memberikan penglihatan, pendengaran dan hati agar kamu bersyukur. Jadi anak kita seperti apa, fikrohnya seperti apa, yang dia lakukan seperti apa hari ini akan sangat ditentukan pada apa yang dia lihat dan dia dengar. Makanya kalau saya sangat cerewet, ketemu sama yang lain ditanya ngapain aja, ngobrol apa saja, lihat apa saja. Ketemu saudara yang kira-kira nggak bisa sejalan sama kita, di sana kita mau berkunjung silaturahim, di sana tugasnya kalian nonton Discovery Channel aja misalnya. Karena itu saking dijaga supaya mereka nggak dapat fikir yang aneh-aneh, nggak denger yang aneh-aneh. Begitu denger yang aneh-aneh langsung di brainwash. Jadi begini kalau kata Rasul, begini kata Allah, begini kata Islam misalnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, punya kurikulum bagaimana anak-anak itu bisa mampu berjalan mandiri menyusuri kehidupan supaya meraih tujuan hidupnya. Kalau kita lihat dari sirah 12 tahun Rasulullah sudah terlibat dalam finansial keluarga. Jadi upayakan kita punya program di dalam rumah bagaimana anak-anak sedari remaja itu mereka terlibat dalam finansial kita. Kalau ibu punya bisnis online, apa mereka nganter-nganterin paket, mereka packing dan segala macamnya, cuma untuk sekedar mengajarkan bahwa ternyata mencari finansial itu tidak mudah. Sehingga harapannya mereka bisa lebih mandiri, terutama kalau di dalam keluarga kita. Saya sangat bercita-cita pada saat kebutuhan seksual anak-anak itu sudah sangat bergejolak, mudah-mudahan mereka siap untuk kita nikahkan sangat dini. Kenapa? Karena di akhir zaman perzinahan begitu merajalela. Kalau dulu Rasulullah saja bertemu dengan wanita langsung bertemu Zainab, padahal Zainab lagi menyamak kulit, ya, makanya ada hadis yang suruh datangi istri. Kalau sekarang wanita yang terbuka auratnya itu sudah tidak perlu diundang lagi. Saya dulu pergi di Bandung ke mall, SPG itu paling pakai celana ketat panjang. Saya pulang dari Amerika ke Indonesia ini udah nggak ada bedanya, barat sama timur. Tank top di mana-mana, hot pants di mana-mana, ini luar biasa. Padahal kalau di Amerika karena dingin ya, malah lebih sopan daripada di sini. Saya kalau bawa suami saya ke mall, Pak, godol basor ya, godol basor Pak. Godol basor. Ya, jadi karena rangsangan eksternalnya sudah sangat luar biasa, maka kita harus menyiapkan anak-anak ketika hasrat seksual mereka sudah tidak bisa ditahan dengan saum. Mudah-mudahan mereka siap kita nikahkan dan jadilah para besan dan calon mertua yang memudahkan pernikahan anak-anak ya. Saya punya 4 teh kalau butuh di rumah. Ya gitu ya. Sisanya nanti ditanya jawab aja teh, mangga. Ya terima kasih, alhamdulillah ya teh. Jadi tadi teh itu saya punya 4 anak gadis di rumah kalau butuh ya. Ada 4 pemuda ini alhamdulillah gitu. Saya udah ketar-ketir soalnya karena semakin banyak perempuan, sementara benar di rumah saya ada 4 anak gadis, sementara anak laki-laki saya baru 1. Jadi alhamdulillah di sini ada 4. Ya, ini sebenarnya di slide terakhir. Nanti kalau ibu-ibu boleh copy silakan ya, lebih lengkap. Itu juga ada salah satu tipsnya, termasuk membangun komunitas ya yang sedari sekarang semangat belajar parenting. Supaya anak-anak tuh dari kecil kita punya program yang sama. Jadi pas udah besar kita tinggal milih dari komunitas kita mau berbesan sama siapa. Karena diharapkan kita belajarnya bareng-bareng, mendidik dengan biah bareng-bareng. Jadi pada saat kita menikahkan pun mereka sudah punya pola kecil yang ini. Makanya termasuk saya berbagi di tulisan itu juga dalam rangka mencari besan, Bu.
Ya karena kalau nanti pas saya mau nikahin anak saya muda nggak ada besan yang semangat nikahin anak muda repot juga Bu. Paling nggak saya kasih syarat besannya suruh baca ya salah satu yang baca buku saya misalnya.